Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 7 September 2022. Sahabat rehat dimanapun berada pada pagi hari ini, sebelum kita membaca firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita di pagi hari ini, mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita meminta pertolongan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami datang bersyukur berterima kasih kepadamu, karena Tuhan sudah melimpahkan berkat rahmat-Mu di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas hari yang baru, atas nafas kehidupan yang baru. Tuhan, kami mau melanjutkan kehidupan kami hari ini. Tetapi sebelumnya kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini dari kitab Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat 30. Pada saudara semua saya akan membacakan ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan karena kamu baik. Itu tema perenungan kita di pagi hari ini. Saudara, salah satu yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya adalah bahwa manusia adalah makhluk bermoral. Karena itu, adalah wajar bahwa salah satu kriteria pribadi berkualitas adalah kebaikan moralnya. Namun demikian, betapapun pentingnya moral yang baik, ia bukanlah penentu kehidupan. Seandainya pun kebaikan moral bisa menyelamatkan, ternyata itu menjadi amat sulit oleh karena moralitas yang paling tinggi adalah mengakhiri kelekatan kepada materi atau harta benda dan semua yang manusia kejar di dunia ini. Saudara, Yesus menggambarkannya dengan mengatakan lebih baik seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya sendiri menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang bisa mencapai kualitas moral yang ideal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang bagi manusia itu mustahil. Tetapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Manusia sangat sulit memutuskan kelekatan kepada apa yang diingini atau membuatnya senang menikmati hidup. Tetapi Allah sendiri bahkan rela mengosongkan diri, meninggalkan tahta kemuliaannya, datang ke dunia menjadi manusia. Kristus, anak tunggal Allah, rela menderita dan mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bermoral baik itu bukanlah tujuan yang salah.
Tetapi moral yang baik bukanlah yang paling penting, apalagi menentukan keselamatan. Keselamatan hanya mungkin karena kemurahan Allah. Aminkanlah anugerah keselamatan itu. Maka kebaikan moralmu akan menjadi persembahan hidup yang berkenan kepadanya. Kalau engkau merasa sulit untuk menerima bahwa keselamatan bukanlah usahamu, itu juga adalah pertanda bahwa iman itu sendiri juga adalah pemberian Tuhan. Mintalah supaya Ia selalu menambahkan dan memelihara imanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengarkan. Sempurnakan Tuhan, agar firman ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampunkan salah dan dosa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat dimanapun berada, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.